Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah inspiratif yang akan membantu teman-teman para pemalas agar terbuka pikirannya dan mau berjuang lebih keras. Agar pesan dari kisah ini bisa teman-teman rasakan manfaatnya, simaklah sampai pesan akhir yang kami sampaikan. Suatu ketika di zaman dahulu, di tanah subur yang diapit oleh bukit dan hutan yang hijau, tinggallah seorang petani tua bernama Pak Coleman bersama 3 pemuda yang tidak bukan adalah anaknya. Tanah subur dan luas yang ia miliki menjadikannya seorang petani yang kaya raya. Namun begitu, tidak seperti dirinya yang rajin dan tekun bekerja di ladang, ketiga anaknya memiliki kepribadian yang berbanding terbalik dengannya. Mereka malas dan serakah. Suatu ketika Pak Coleman memutuskan untuk mengambil pilihan yang sangat berat untuk mengajari anak-anaknya. Dia memutuskan untuk pergi ke kota dan tinggal di sana selama 6 bulan. Ia berpesan kepada ketiga anaknya untuk mengelola tanah subur mereka agar bisa terus bertahan hidup. Sebab jika ia masih di sana, maka anak-anaknya akan selalu mengandalkannya dan tidak mau mengelola ladang. Ia berharap dengan keadaan terpaksa, ketiga anaknya mau tidak mau akan mulai bekerja mengurus ladang subur itu. Di kota, Pak Coleman menyewa sebuah rumah sederhana yang asri. Di sana ia menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis. Meski jauh dari ketiga anaknya, ia merasa cukup tenang. Ia merasa rencananya untuk memaksa ketiga anaknya agar mau bekerja akan berjalan lancar. Karena kalau tidak mengurus ladang, mereka tidak akan punya apapun untuk dimakan. Hingga 6 bulan berlalu, tibalah saatnya Pak Coleman kembali dari kota ke kampung halamannya. Wajahnya tegang dan cemas. Ia khawatir sekaligus penasaran tentang bagaimana perkembangan ketiga anaknya. Sesampainya di sana, ia tertegun sekaligus tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ladangnya kering dan sama sekali tidak terlihat bekas cangkulan dan aliran air. Ia kemudian menghampiri salah seorang tetangganya. Setelah bertegur sapa, Pak Coleman mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetangganya itu bercerita jika ketiga anaknya sama sekali tidak pernah menggarap ladang. Mereka datang meminjam uang kepada tetangganya untuk mereka hidup dan memenuhi kebutuhannya. Mereka menyebut rumah dan ladang luas sebagai jaminan jika tidak bisa melunasi hutangnya dalam 1 tahun. Mendengar kabar memilukan itu membuat hati Pak Coleman hancur. Ia tidak menyangka rencana yang sudah ia gadang-gadang akan berhasil malah berakhir semakin buruk. Beberapa hari kemudian, Pak Coleman jatuh sakit. Di pembaringannya, ia menyuruh ketiga anaknya untuk membayar semua hutang mereka dengan sisa uang yang ia miliki, hingga hanya tersisa sedikit dari hartanya. Kesehatan Pak Coleman semakin buruk, hingga saat ia merasa ajalnya akan segera tiba, ia mengumpulkan ketiga anaknya. Ia berpesan, jika di ladang luas warisan keluarga mereka secara turun-temurun itu terdapat harta yang tertimbun, yang jika mereka temukan, maka mereka akan bisa mencukupi kebutuhan mereka hingga 7 turunan. Mendengar kabar menggiurkan itu, ketiga pemuda yang pemalas dan serakah itu pun menanyakan keberadaan pasti harta itu, yang kemudian dijawab Pak Coleman jika harta itu terkubur entah di bagian mana di ladang mereka. Namun yang pasti harta itu terkubur tidak terlalu dalam. Mereka harus menggalinya tanpa celah agar tidak terlewat, dan agar jangan sampai menjual ladang warisan keluarga mereka jika tidak ingin harta itu jatuh ke tangan orang lain. Hingga setelah Pak Coleman meninggal, sebab keuangan mereka sudah menipis, mereka pun mulai merencanakan untuk menggali ladang luas warisan keluarganya. Mereka berharap bisa menemukan harta yang dibicarakan sang ayah. Dengan tangan-tangan yang tidak pernah memegang cangkul sebelumnya, mereka pun harus bekerja ekstra keras. Tentu mereka tidak menyewa orang lain untuk melakukannya, sebab takut jika harta itu dicuri secara diam-diam. Beberapa minggu berlalu sejak mereka mulai mencangkul, tapi nihil. Mereka sama sekali tidak menemukan apapun. Mereka lelah, letih dan kecewa. Hingga saat semua bagian ladang itu sudah mereka cangkul,
Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon rindang. Di tengah keheningan, sang kakak tertua berkata kepada kedua adiknya, jika selama ini ayah mereka sudah bekerja mengurus ladang seluas ini sendirian, dia hanya bisa menyewa para buruh untuk membantunya, dan mereka bertiga sama sekali tidak pernah membantu. Tak terbayang seberapa besar pengorbanannya untuk mencukupi kebutuhan mereka bertiga. Dan untuk mengenang dan menghormati pengorbanan ayah mereka, dia pun mengajak kedua adiknya untuk menanami ladang subur itu dengan gandum, agar pekerjaan mereka mencangkul ladang selama hampir 1 bulan ini tidak sia-sia. Lagi pula, mereka sama sekali tidak menemukan harta yang disebutkan sang ayah. Kedua adiknya pun menyetujui usulan sang kakak yang terdengar cukup masuk akal. Keesokan harinya mereka pun mulai mengurus pembenihan gandum hingga selanjutnya mulai menanam. Perlahan namun pasti, dari yang awalnya mencangkul sebab terpaksa, kini mereka mulai terbiasa bekerja. Meski kadang rasa malas mulai datang kembali, namun sebab pekerjaan sudah setengah jalan, sayang sekali rasanya bagi mereka untuk meninggalkannya. Hingga tak terasa 6 bulan sudah mereka bekerja di ladang, dan gandum mereka yang tumbuh subur kini siap dipanen. Mereka memanen gandum-gandum itu dengan antusias. Bukan hanya pekerjaan mereka yang mulai membaik, tapi juga kebersamaan dan kerjasama mereka. Dan ketika tiba saatnya mereka menjual hasil panen yang melimpah itu, mereka sangat terkejut dengan uang yang mereka dapat. Mereka terharu menerima pembayaran pertama dari hasil kerja keras mereka. Sang kakak tertua pun menyampaikan kepada kedua adiknya bahwa inilah harta yang dimaksud sang ayah, tanah subur yang luas warisan keluarga mereka. Mereka mulai menyadari bahwa untuk mendapatkan harta, tidak ada jalan instan seperti yang mereka pikirkan sebelumnya. Mendapatkan uang yang banyak dan menjadi kaya butuh usaha, kerja keras, dan disiplin. Teman-teman, memahami hal ini penting sekali jika kita ingin menjadi orang kaya, bahwa tidak ada jalan instan untuk mendapatkan uang. Menjadi kaya butuh proses yang tidak sebentar. Kamu harus mengorbankan tenaga, pikiran, dan emosi. Jangan hanya duduk berhayal mengharap keajaiban datang. Bangunlah dan kejar impianmu. Peluh yang kamu keluarkan hari ini, suatu hari akan berbuah manis. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini membantumu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.